lain juga. Itu kalau high involvement. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini proses manajemen SDM, sumber daya manusia, itu mendapatkan karyawan yang tepat sesuai dengan pekerjaannya, sama melatih karyawan secara tepat. Jangan sampai salah menempatkan karyawan ya. Jangan sampai orang yang nggak bisa ngomong ditempatkan di bagian resepsionis, itu juga gawat. Jadi dia di bagian resepsionis, dia jangan ngomong, ini diem aja, kan nggak matuk, nggak lucu. Mau bagian resepsionis mau diem aja. Terus juga jangan sampai bagian menerima tamu tapi yang nggak bisa senyum orangnya. Yang nggak bisa senyum di bagian penerima tamu, misalnya di hotel yang bukain pintu itu kan biasanya orangnya ramah-ramah kok. Kalau ditaruh orang yang nggak bisa senyum, nanti nggak jadi masuk hotel tamunya, pulang lagi. Oke, jadi nanti mbak-mbak kalau mempekerjakan karyawan harus sesuai dengan keahlian masing-masing karyawannya. Jangan dipaksakan juga. Mungkin bisa, kan kadang-kadang juga ada kayak misalnya penerimaan karyawan itu bisa dari semua jurusan. Berarti kan semua background bisa diterima, tapi tetap dilihat batas kemampuan masing-masing individu ya. Jangan target tinggi boleh, tapi jangan juga dipaksakan. Kalau memang dia nggak mampu ya jangan dipaksa, maksudnya ya ditempatkan sesuai yang kemampuannya dia. Kan masing-masing orang kan beda-beda, ada yang tipenya cepat belajar, ada yang mau belajar, kan beda. Kalau kebetulan dapat orang yang mau belajar dan dia bisa, enak. Artinya walaupun memang dia backgroundnya nggak ada, tapi kok dilatih dia bisa cepet ya bisa ngerjain tugasnya. Tapi kalau enggak ya mendingan sesuai kemampuannya. Nah, sampai sini udah bertanya kan nggak tentang pengaruh SDM dalam jasa? Biasanya juga ada evaluasi karyawan kan, biasanya tiap akhir tahun. Mungkin nanti kalau yang kerjanya oke, itu dia bisa dapat bonus misalnya. Saya punya teman orang Taiwan, dia kebetulan manajer bagian HRD di salah satu perusahaan tas. Jadi setiap kalau udah mendekatin akhir tahun itu dia muter dari tiap-tiap kota di sini. Jadi kan kayak ada gerainya gitu toh, maksudnya dia kan perusahaan tas ini bikin kayak beberapa gerai, maksudnya di mall sini apa di mana. Nah itu dia muter untuk apa, untuk melihat kinerja karyawannya seperti apa. Jadi nanti dia yang nilai seperti apa itu. Jadi nggak pernah di rumah. Kan kebetulan saya kan ngajarin anaknya bahasa Inggris. Nah itu kalau kemarin waktu akhir tahun itu mamanya nggak pernah ada di rumah, jadi dia muter terus kemana ya. Minggu ini ke Tainan, besoknya ke Kiai gitu. Enggak sih, memang kan dia nggak jadi konsumen kalau langsung, memang sebagai manajer HRD, jadi bener-bener tahu lang dari awal, nggak berpura-pura jadi konsumen. Dilihat langsung kinerjanya. Kan tergantung, ada juga yang bisa berpura-pura jadi konsumen. Tapi karena ini kan evaluasi akhir tahun, jadi kayak sudah ya sudah memang pasti dilakukan itu loh mbak. Jadi kan nggak perlu berpura-pura jadi konsumen, memang sudah waktunya evaluasi kinerja.
ada yang mau ditanyakan, saya masuk ke pengaruh teknologi dalam jasa. Nah, ini bisa teknologi based job, saluran elektronik, price competition, inability to customize, bla 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 dan lain-lain. Nah, teknologi itu membantu sekali. Pertama, misalnya kayak dari basic, kalau di restoran kasir dulu yang manual, ngitung-ngitungnya cuma pakai kalkulator, sekarang kan sudah ada komputer. Saya konsumen pesen ini, tinggal dipencet tombol ini, itu nanti langsung masuk ke bagian dapur, itu kan bisa, nanti langsung tahu konsumen bayarnya berapa, kan ada itu teknologi sangat membantu, jadi mempercepat pelayanan, ya nggak? Kalau misalnya manual terus tunggu, nanti dicatat, dikasihin ke bagian koki, kan lebih lama dibanding kalau memang sudah ada komputernya, tinggal di input, bagian koki sudah langsung tahu, oh pesanannya ini kan langsung dimasak. Jadi mempercepat waktu pelayanan bisa. Oke, macam-macam. Jadi ini peran teknologi itu sangat penting. Kayak misalnya mbak tadi lewat status Facebook juga bisa jualan, ya kan? Dulu kalau nggak ada Facebook gimana ya cara jualannya? Kalau nggak ada kan dulu langsung ditawarin ke rumah-rumah, atau yang kenal siapa. Tapi sekarang siapa aja bisa. Sekarang misalnya Mbak Ayak di sini, tapi mau dijualan ke Indo kan juga bisa. Siapa aja kan, selama orang itu misalnya jadi temennya Mbak Ayak di Facebook, kan bisa ngelihat postingannya Mbak Ayak toh. Itu juga salah satu kemudahan adanya teknologi. Oke. Ini macam-macam peranannya ya. Bisa dibaca sendiri, pokoknya intinya bisa mempercepat kualitas pelayanan. Terus price competition itu juga bisa, jadi kita bisa membandingkan harga. Misalnya sekarang kan banyak website, kayak misalnya kalau mau booking hotel ada Agoda, pernah tahu nggak? Pernah tahu? Kalau kita mau pergi kemana itu bisa booking kan lewat website sekarang, itu bisa lihat harganya, juga bisa dibandingin. Terus ada kalau cari flight murah itu bisa ke website skyscanner.com kalau nggak salah, itu kan bisa dilihat di situ. Nanti kita mau rute mana, nanti pesawat maskapai apa yang paling murah, itu bisa dilihat juga di situ, bisa dibandingkan. Dan sekarang lebih cepet toh, lebih enak. Bisa. Jadi intinya lebih mudah kalau ada teknologi sekarang. Nah, saya lanjutkan ke kegiatan belajar 3, menjadi organisasi jasa terkemuka. Di sini struktur organisasi berorientasi pasar, jadi konsumen, frontline, support foundation, sama top manager. Jadi ini kan konsumen berhubungan sama frontline, maksudnya karyawan, terus berhubungan sama support foundation, terus berhubungan ke top manager. Ini struktur organisasi. Nah, struktur organisasi setiap perusahaan itu berbeda, jadi tergantung masing-masing perusahaan, jadi nggak bisa disamakan ya. Itu gimana kita tahu struktur organisasi perusahaan? Bisa dilihat di annual reportnya perusahaan yang go public, itu kan dia setiap tahun kan harus submit laporan keuangan, sama biasanya ada annual report. Jadi kayak annual report itu kayak lebih menjelaskan kinerja perusahaan itu seperti apa, mulai